Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas cara perawatan cabang hasil fondation pruning. Jadi untuk menyehatkan pohon dan juga untuk mengatur percabangan agar tidak terlalu panjang di pemangkasan berikutnya, serta untuk menjaga produktivitas minimal stabil yang kita harapkan meningkat, kita harus melakukan renewal can atau pembaharuan secara keseluruhan cabang tersier, atau lebih sering kita kenal foundation pruning seperti ini. Jadi foundation pruning ini kita menumbuhkan atau membentuk cabang tersier baru. Dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan cabang tersier secara keseluruhan baru. Dan untuk mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam, maka kita harus membatasi cabang tersier yang pertumbuhannya lebih pesat atau vigor, agar tersier-tersier baru atau cabang tersier yang baru ini yang masih tertinggal teraliri nutrisi, sehingga nanti kita dapat melakukan pemangkasan pembuahan secara serentak. Ini penampakannya seperti ini. Jadi ada yang sudah ideal untuk kita pangkas, ukurannya sepensil. Ada juga yang masih tertinggal seperti ini. Nah ini. Jadi belum seragam. Untuk itu kita harus membatasi cabang tersier yang pertumbuhannya vigor dan telah sampai di titik yang kita tentukan, panjang tersiernya ini maksud saya, untuk kita lakukan essel break. Kita mulai. Jadi seperti ini. Ini betul-betul kita melakukan permajaan cabang tersier. Ini tersier dari bat. Ini dari basal bat. Itu armnya terdahulu dan ini tumbuh dari basal bat. Ini pun sama. Ini kita pangkas di 2 mata tunas. Tidak tumbuh di sini, tetapi tumbuh di basal bat. Nah, di sini. Di bawah arm ini. Nih, di sini tumbuhnya. Basal bat adalah mata tunas yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi memang ada dan bisa kita tumbuhkan. Jadi ini awalnya tidak terlihat seperti ini. Namun ini bisa kita tumbuhkan melalui aplikasi Dormac atau hidrogen sinamid. Dan ini tumbuh dari basal bat. Ini pun sama, ini bisa kita lihat. Ini tumbuh dari basal bat juga. Ini dari bat, hasil pemangkasan 2 mata tunas, seperti itu. Jadi ini cabang tersier betul-betul baru. Ini juga dari basal bat. Ini dari bat. Nah, nih. Ini hasil foundation pruningnya. Nah, ini lebih jelas nih. Ini dari bat, ini dari basal bat nih, bisa dilihat. Jadi jangan takut untuk teman-teman ketika melakukan foundation pruning, batnya tidak bagus atau bahkan rusak, kena penyakit lalu kemudian bingung menumbuhkan cabang tersier dari mana. Dari titik bat terdahulu di sini, ketika kita pangkas rata sekalipun, ini masih bisa kita tumbuhkan. Karena ini jumlahnya cukup banyak basal bat ini yang ada di sekitar titik mata tunas terdahulu. Dan bisa kita tumbuhkan manakala kita aplikasikan Dormac. Oke. Jadi untuk mendapatkan cabang tersier yang seragam, apa yang harus kita lakukan dalam perawatan cabang tersier seperti ini hasil foundation pruning? Yang pertama, kita membuang seluruh tunas air. Nih. Di sini tidak ada tunas air dan kita hanya akan menyisakan 3 tunas air terujung. Kita bisa lihat dari bawah nih. Nih. Jangan takut batnya pecah. Selama
cabang tersier ini lurus ke atas, tidak dililit terlalu ekstrim atau ditekuk ke arah yang berlawanan terlalu ekstrim sehingga menghambat nutrisi, itu dapat berdampak bat di sini pecah dini. Tapi dengan aliran nutrisi lurus seperti ini, tidak terhambat, dan di atas kita menyisakan tunas air yang kita lakukan Essel Brick, maka bat-bat di depannya atau di bawahnya ini tidak pecah dini. Oke. Ini cabangnya Veles. Oke. Seperti ini penampakannya. Ini kita pangkas, kita sisakan 2 mata tunas di tunas air terujung. Setelah cabang tersier ini kita pangkas nih di sini. Ini penampakannya dari bawah. Tuh. Itu dari bawah naik ke atas. Tunas air sudah kita buang semuanya, dan kita hanya menyisakan 3 tunas air terujung. 1, 2, 3. Jadi ketika tersier sampai di 1 meter lebih sedikit seperti ini, pertama-tama kita potong di sini. Tunas air terujung kita pelihara. Kita sisakan 2 daun seperti ini. Nah, ini. Nanti jika ini tunas air yang kita tahan 2 daun ini, nanti akan tumbuh lagi tunas air berikutnya. Sama, kita sisakan 2 daun lagi. Terus seperti itu sampai waktu pemangkasan tiba. Nah, ini seperti ini. Jadi kita sisakan 2 daun, 2 daun. 1 daun juga boleh. Fungsinya untuk menahan nutrisi supaya tidak habis di cabang tersier yang terlalu vigor ini dan mengalir ke cabang tersier yang masih tertinggal. Ini contohnya nih. Seperti ini. Oke. Jadi ini kita pangkas di 1 meter lebih sedikit nih. Sampai atas. Ini yang belum sampai nih. Jadi tunas air kita buang semuanya. Sulur juga kita buang. Nah, ini tunas air ini kita buang. Ini juga kita buang. Oke, kita hanya menyisakan 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Setelah kita potong tersiernya ini ya, tunas air terujungnya ini tumbuh, kita sisakan 2 daun. Oke. Nah, seperti ini. Kita Essel Brick. Sulurnya kita potong. Karena sulur ini juga memakan nutrisi. Selain itu juga dapat melilit batang anggur ini sendiri. Dan dapat menghambat laju nutrisi menuju ke ujung. Jadi ketika sulur mencekik di batang ini, maka bat juga dapat pecah dini. Karena hambatan daripada sulur yang tumbuh dan semakin mengikat. Jadi sulur itu ketika ketemu rambatan, dia akan mengikatkan dirinya. Dan ketika ketemu batangnya sendiri pun, dia akan mengikat yang berdampak dapat menghambat nutrisi. Seperti itu. Ini kelihatan. Jadi kita harus melakukan Essel Brick. Jadi cara melakukan Essel Brick, biarkan cabang tersier ini terus sampai di batas yang kita tentukan. Ini 1,20 meter. Cabang tersier kita potong, kita tumbuhkan 3 cabang tersier terujung. 1, 2, 3. Ulangi, kita tumbuhkan 3 tunas air terujung. 1, 2, 3. Lalu kita lakukan Essel Brick dengan menyisakan 1 atau 2 daun seperti ini. Oke. Nah, ini kelihatan. Ini harus kita potong. Nah. Oke. Dengan cara seperti ini, maka aliran nutrisi akan mengalir ke cabang tersier yang masih tertinggal. Ini contohnya ini. Ini cabang tersier yang baru sampai di para-para. Nah, seperti ini. Kita potong ketika masih kecil seperti ini. Jadi tidak menunggu besar. Begitu sampai para-para, kita potong atau kita Essel Brick. Oke. Lalu kita menambahkan 3 tunas air terujung untuk kita lakukan Essel Brick. Sisanya ke bawah sana, seluruh tunas airnya kita buang. Seperti itu. Ini usia 1 bulan setelah fondasi pruning. Jadi ini fondasi pruning
atau cabang tersier baru hasil fondasian pruning yang berusia 1 bulan. Seperti ini hasilnya. Kita grounding. Pupuknya kita menggunakan pupuk organik full. Hanya POC, air lindi, dan PSB yang kita gunakan. Ini buah bonus hasil fondasian pruning. Nih, kita pelihara nggak apa-apa. Nih, ini buah bonus. Jadi kita tidak sedang membuahkan, tetapi dari fondasian pruning yang kita lakukan ini membawa buah. Biarin, nggak apa-apa. Oke, seperti ini penampakannya. Pupuknya ini full organik, hanya POC, air lindi, dan PSB. Dan ini sudah masuk pupuk generatif yang menggunakan air lindi. Jadi di sini saya membuat air lindi dengan tong seperti ini. Yang satu untuk pemupukan rutin, yang satu untuk generatif. Seperti ini. Nih, cukup banyak belatungnya tuh. Ini pun sama. Nih. Ini yang untuk vegetatif. Jadi limbah sayur-sayuran, nasi basi, dan beberapa bahan alami lainnya yang kita dapatkan dari kompos dapur, termasuk ikan yang tidak kita konsumsi atau ikan air tawar juga kita masukkan ke sini. Pokoknya limbah-limbah dapur atau limbah organik dari dapur yang tidak tercampur minyak ya, kita tumpuk di sini. Ini untuk vegetatifnya. Ini untuk generatifnya kita menggunakan kulit buah-buahan, nasi basi, daun pisang, kulit pisang, bonggol pisang, dan isi buah maja serta kulit nanas. Kita mix jadi satu. Nanti ini kita gunakan untuk di fase generatif dan kita mix dengan PSB. Seperti apa hasilnya nih? Ini kan tidak kelihatan. Nih, ini pupuk kita. Ini ada airnya nih. Bisa dilihat. Tuh airnya. Ini tidak kita jemur penggunaannya. Tuh. Jadi nanti kita ambil airnya, kita campur dengan PSB. Dan ini sudah 1 tahun lebih nih. Di tong ini kita tidak pernah membuang ampasnya. Artinya selalu kita tambahkan dan habis menjadi air atau menyusut menjadi cair semuanya. Jadi selalu kita tambahkan, sudah 1 tahun belum kita buang. Kita tambahkan terus-menerus. Tadinya ini penuh, tapi begitu kita ambil airnya, karena ini nantinya akan membusuk dan menjadi air, maka dia akan mengendap ke bawah. Lalu kita tambahkan begitu terus. Oke, kita tidak bahas tentang air lindinya, tapi kita bahas tentang perawatan cabang tersier hasil fondasian pruning seperti ini. Oke, ini pun sama seperti ini. Nih, jadi mendapatkan cabang tersier yang lebih bagus. Kenapa harus dilakukan fondasian pruning? Kita harus meremajakan cabang tersier, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyehatkan pohon. Yang ketiga adalah untuk menjaga produktivitas stabil, bahkan yang kita harapkan adalah meningkat. Alasan berikutnya adalah pengaturan percabangan, sehingga tidak terlalu jauh untuk pemangkasan berikutnya, sehingga nutrisi tidak banyak yang terbuang di ujung. Jadi dengan melakukan fondasian pruning, kita dapat melakukan pembuahan pendek kembali atau tidak jauh dari cabang sekundernya. Seperti itu. Dan ini rutin kita lakukan untuk fondasian pruning ini setelah pembuahan ketiga atau keempat. Karena kita setelah membuahkan pertama kali kita tidak lakukan fondasian pruning untuk ini. Jadi ini misalkan nanti kita pangkas di part ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Berbuah. Kita biarkan lagi sampai 15 daun. Nanti kita akan memangkas 6 bat di atas tandan buah. Begitu seterusnya. Nanti setelah ketiga atau keempat, produktivitasnya atau hasilnya sudah mulai kurang bagus,
baru kita melakukan foliation pruning seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, biar tidak terlalu panjang. Perawatannya kita harus menjaga kesehatan pohon ini dengan pengaplikasian fungi dan insektisida rutin untuk mencegah serangan jamur dan hama. Penyiraman kita lakukan 2 hari sekali di tempat ini. Ini tanaman kita grounding. Dan pemupukan rutin seminggu sekali menggunakan POC, air lindi, dan PSB. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.